Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam ropel mania. Semoga teman-teman dan sahabat-sahabatku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dilancarkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang mandi sampo, untuk burung terujukan. Nah, seperti apa pembahasannya, kalian bisa simak videonya sampai selesai dan jangan di-skip ya teman-teman, agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, teman-teman, seiring banyaknya pertanyaan dari kalian, apakah perlu burung terujukan itu dimandikan pakai sampo? Kita akan bahas lengkap ya, teman-teman, karena ini perlu pemahaman, teman-teman. Karena untuk mandi sampo itu tidak boleh sembarangan. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau memandikan sampo burung terujukan kalian, teman-teman. Oke, untuk yang pertama, burung terujukan tersebut harus sudah mapan, teman-teman. Jadi itu rawatan sekitar 5-6 bulan, boleh kalian mandikan sampo, teman-teman. Jadi memang bukan terujukan yang dari bahan atau masih fase penjinakan ya, teman-teman. Karena untuk burung bahan jangankan dimandikan pakai sampo, dimandikan air biasa saja semprot 6-7 kali itu sudah basah, teman-teman. Jadi untuk burung terujukan yang masih bahan apalagi masih di fase penjinakan tidak perlu dimandikan pakai sampo, teman-teman. Jadi kalau ada video di YouTube yang menyarankan untuk penjinakan terujukan yang masih bahan itu harus dimandikan pakai sampo, itu sangat tidak tepat, teman-teman. Itu hanya cari dolar, teman-teman. Karena burung terujukan seperti yang saya bilang, burung terujukan bahan itu kondisinya masih belum begitu fit, teman-teman. Karena kalau dimandikan pakai sampo, fase keringnya itu akan lama, teman-teman. Jadi untuk terujukan yang masih bahan apalagi masih fase penjinakan tidak perlu dimandikan pakai sampo, teman-teman. Kecuali burung terujukan tersebut sudah mapan, rawatan sekitar 6-7 bulan, kalian bisa mandikan pakai sampo, teman-teman. Nah, untuk burung terujukan yang sudah gacoran atau rawatan yang cukup lama, untuk mandi sampo itu jangan terlalu sering juga, teman-teman. Cukup kalian mandikan sampo seminggu sekali saja cukup, teman-teman. Ini hanya untuk pencegahan agar burung terujukan kita tidak kena kutuan, teman-teman. Jadi untuk hariannya tidak perlu dimandikan pakai sampo, mandi semprot biasa saja itu sudah cukup, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk yang kedua, burung terujukan boleh dimandikan pakai sampo kalau bermasalah misalkan over emosi atau over birahi, teman-teman. Jadi untuk burung terujukan saya ini mengalami over emosi, teman-teman. Jadi ini untuk pemandiannya harus benar-benar basah kuyup ya, teman-teman. Kalau tidak basah kuyup, maka emosinya akan lama untuk turunnya, teman-teman. Jadi ini kalau dengar burung terujukan lainnya itu biasanya langsung ngamuk-ngamuk, teman-teman. Nah, kadang kalau lihat terujukan lain ini langsung nabrak sangkar, teman-teman, ngejar-ngejar. Jadi ini emosinya pun sangat tinggi ya, teman-teman. Hariannya juga mulai jarang ropel, teman-teman.
Nah, dan untuk burung terujukan yang model seperti ini, bermasalah over emosi ataupun over birahi, kalian bisa mandikan pakai sampo setiap hari, nggak masalah teman-teman. Lakukan sampai, burung terujukan kalian sembuh ya teman-teman. Tetapi kalian harus cek juga kesehatan burung, jangan sampai burung terujukan tidak begitu fit, sering gembung, itu jangan teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, pemandian pakai sampo, proses pengeringannya itu cukup lama teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, pemandian pakai sampo ini bisa untuk burung terujukan yang macet bunyi, tetapi macet bunyinya tersebut efek, dikarenakan kena doping yang berlebihan ya teman-teman. Jadi, bukan karena jatuh sangkar atau pindah sangkar, ataupun kena kucing misalkan, itu bukan teman-teman. Jadi, untuk burung terujukan, yang mungkin kena doping berlebihan sehingga macet bunyi, bisa kalian, sering-sering mandikan, setiap hari pun nggak masalah, yang penting, terujukan tersebut, sudah jelas kena doping, bukan karena pindah sangkar atau jatuh sangkar atau ditabrak kucing teman-teman. Karena kalau masalahnya, pindah sangkar itu hanya fase pengondisian saja teman-teman. Oke, kita lanjut untuk yang keempat, burung terujukan yang boleh dimandikan pakai sampo itu, burung terujukan yang sudah dewasa, teman-teman. Jadi bukan terujukan muda, yang belum pernah mabung ya, teman-teman. Kalau burung terujukan muda, seperti burung terujukan yang masih bahan, disemprot air biasa 5-6 kali itu sudah pasti basah, teman-teman. Jadi kalau terujukan masih muda, tidak perlu kalian mandikan pakai sampo kecuali burung terujukan tersebut kena kutu, teman-teman. Nah, untuk, selanjutnya kalau pemandian pakai sampo ini sudah, kalian wajib membilasnya pakai air biasa, teman-teman. Karena kalau tidak dibilas, untuk pengeringannya itu akan sangat-sangat lama, teman-teman. Kasihan juga untuk burungnya. Setelah itu kalian bisa jemur, teman-teman. Nah, untuk burung rujukan yang bermasalah dengan over emosi atau birahi, kalian bisa jemur, tapi jangan begitu kering ya teman-teman. Cukup mamel-mamel saja kalian sudah bisa angkat, teman-teman. Tetapi untuk burung terujukan yang tidak punya masalah, yang hanya seminggu sekali mandinya pakai sampo, kalian bisa jemur sampai kering, teman-teman. Oke, teman-teman bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi untuk burung terujukan yang boleh dimandikan sampo itu burung terujukan yang sudah rawatan, lama, sudah gacor, bukan terujukan yang masih bahan apalagi di fase penjinakan. Karena burung terujukan yang masih di fase penjinakan, semprot air biasa saja sudah pasti basah, teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati, karena untuk burung rujukan yang masih bahan dimandikan pakai sampo maka kondisinya pasti akan makin drop, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, pasti cepat jinak, cepat gacor, itu tidak sama sekali, teman-teman. Boleh silahkan dibuktikan, nanti kalau, omongan saya itu salah bisa kalian protes, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pembahasannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.